Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Moms. Bagaimana kabarnya? Semoga semua sehat, keluarga sehat, anak-anak sehat, Moms juga sehat. Kita berharap semuanya dalam kondisi baik-baik aja ya. Jadi kita tetap bisa beraktivitas, tentunya beraktivitas di dalam rumah aja. Nah, saat ini mungkin bagi sebagian orang tua, banyak dari Moms dan juga Dads yang beraktivitas di dalam rumah, melakukan aktivitas kerja dari rumah, anak-anak juga belajar dari rumah. Nah, saya jadi pengen tahu deh, Mom sama Dad tuh berbagi tugas mengasuh si kecil nggak sih? Dan pembagian tugasnya seperti apa? Mungkin ada Mom sama Dad yang mau sharing sebelum kita ngobrol sama dua tamu kita ya. Ini pasangan yang punya anak gemas banget deh, nanti akan kita ajak ngobrol ya. Yang pastinya kan mengasuh balita maupun mengasuh anak yang mungkin sudah SD atau anak yang sudah sekolah tentu memiliki tantangan yang berbeda-beda. Yang pasti mungkin dalam setiap rumah ada yang melakukan pembagian tugas. Oke, saya yang ngajarin sekolah, kalau mungkin dadsnya yang ngajarin apa namanya, ingin tahu nih, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama pasangan Ardina Rasti dan Ari Andika mengenai pembagian tugas mengasuh si kecil. Hai Ari. Hai Rasti. Hai, Mana? Mana si kecil? Aduh, udah gede banget. Hai. Nah, hai sayang, kamu udah gede banget, nggak berasa ya. Sekarang usianya udah berapa, Anara Langit? Ya, Anara Langit usianya sekarang berapa? 1 tahun 7 bulan. Nggak berasa ya, udah 1 tahun 7 bulan. Ini sekarang nih pasti lagi heboh-hebohnya, lagi lari-larian, lagi banyak gerak, bener nggak? benar banget ya. Udah nggak bisa digendong lama-lama. Nggak Terus bisa. semua barang saran. Ya. Oke, lagi seru-serunya ya. Tapi aku mau nanya deh, sebenarnya di rumah sendiri Rasti sama Ari tuh ada pembagian tugas nggak sih dalam mengasuh Anara Langit? Sebenarnya kalau dari pas ngelahirin, karena aku dan Ari itu sama-sama bengong dengan proses menyusui. Jadi kita nggak nyangka bagi kita tuh menyusui berat banget gitu. Jadi akhirnya Ari kasihan sama aku. Jadi aku bagian nyusuin Anara, Ari bagian Repot. ngejemur, ngebedong, mandiin, gantiin baju. Jadi semua ganti baju, ganti popok, ganti bedong, mandiin gitu Ari. Oh gitu. Itu di emang saling ngatur atau emang jalan aja ke Ari yang udah deh ini aku atau memang misalnya kayak udah aku pokoknya yang bedongin aku semuanya ini aku atau gimana nih? Nggak, karena gini Kak, awalnya kita emang udah komit dari awal kalau asihin kan untuk pasangan baru kayak kita ini kan memang agak sulit kan awalnya kan. Dan juga Rastinya juga kan pasti kan agak kaget gitu loh. Untuk pertama kali ASI itu kan pasti ada rasa sakit, dan untuk Betul. nentuin jam tidurnya juga emang rada susah. Makanya waktu itu juga aku akhirnya komen sama dia, yaudah deh kamu bagian asihin aja, aku yang bagian ribet-ribetnya deh, kayak ganti popok, mandiin, terus jemur dia gitu loh. Jadi udah komitmen. Jadi memang udah Dari komitmen ini dari luar awal biasa kita ya. berdua. Luar biasa karena sebenarnya gini, berarti ini emang dads yang luar biasa. Kenapa aku bilang luar biasa? Karena gini, ya udah tahu mungkin tugasnya Rasti ya sekarang Rasti yang mengasihi atau nyusuin gitu ya. Tapi itu sebenarnya satu tugas yang paling berat, bener gak sih Rasti? Bener banget, karena kan pasti ada begadangnya sementara gantian lah. Aku yang mandor, dia enggak gitu loh. Iya sih, tapi memang ya Seminggu pertama tuh kita aku tuh sama Ari masih bingung kayak, kok lecet ya, kok sakit banget ya, gitu. Jadi masih kayak gitu. Jadi dia sendiri ikut panik kan kayak, emang sakit banget ya gitu. Jadi akhirnya udah aku aja. Tapi seminggu pertama emang popok kebalik, bedong
masih berantakan gitu. Masih belajar Gak semuanya. apa-apa ya. Ini tapi aku mau cerita ya sama moms ya yang menyaksikan live Instagram kita hari ini. Waktu itu pas banget tahun lalu aku ketemu sama Ari dan Rasti. Mereka bercerita soal perjalanan mulai dari kehamilan. Memang dari awal kehamilan pun Ari itu sudah memberikan kontribusi yang besar banget dalam artian gini. Ari dan Rasti menjalankan apa tuh sama Ibu Lani hypnobirthing. Aku dapat cerita dari Ibu Lani, mau secapek apapun Ari baru pulang syuting atau apapun Ari tetap menemani proses hypnobirthing itu. Jadi memang dari awal kehamilan pun emang Ari udah yang ya siap untuk yang oke, kita bagi tugas deh gitu. Paling tidak memberikan support yang besar untuk Rasti ya. Gitu karena ya belajar juga dari Bulani gitu loh. Sempat ada quotes juga dari Bulani, jangan mau enaknya aja, masa mau nggak enaknya nggak mau Ya, gitu. jadi katanya masa bikinnya berdua, ngurusnya nggak berdua. Nah, Betul banget, betul banget. Nah, iya, dalam berbagi ya, lanjut. Jadi memang pas udah habis pas dari Bulani aja itu udah yang udah break syuting. Tadinya awalnya sih apa sih gitu kan, udah berarti pas nemenin dia dari awalnya ya udahlah temenin aja. Terus kok lama-lama enak, terus Bulani juga welcome banget, terus ya udah akhirnya ketagihan Ketagih. gitu Kak. Iya sih, iya sih. Nah, ini dalam berbagi tugas sendiri sebenarnya kalau sekarang kan udah lebih besar lagi nih. Mungkin tugas menyusui Rasti memang masih berjalan tapi nggak kayak dulu, masih eksklusif. Sekarang kan udah ada lagi makan, jalan, apalagi tuh aku ngebayang tuh ya proses-proses basi di titah tuh baru jalan tuh kayak apa tuh. Nah, itu gimana tuh? Akhirnya seiring pertambahan umurnya Anara Langit ada bagi tugasnya beda lagi dong pastinya. Bagi tugas sih masih Kak, kayak aku juga masih kalau gantian lah, kalau aku lagi nggak ada kerja, nggak ada kegiatan buat besokannya, ya aku gantian sama dia jam 3 pagi, aku yang ngasihin dia pakai botol gitu loh, dianya yang tidur. Jadi karena aku pumping juga kan, jadi biasanya dulu metode kita berdua adalah supaya aku cukup tidur, ASI pompanya kita taruh di dot. Jadi kalau aku udah ngantuk banget, aku time out ya, mau tidur. Nanti begitu dia mau memen, dia yang ngasih ASI lewat botol gitu. Nah sekarang pun luar biasa. Ya pakai feeder. Udah gede, gantian juga gitu. Tapi tetap tugas gantiin popok sih masih gitu. Gantian tetap makan siang misalnya pemisah sama aku kalau enggak, kalau aku kerja ya mama bangunnya gantian, kalau aku udah pulang gantian gitu loh. Oke. Dalam ngasih makan dan yang lainnya gimana nih sekarang? Dan makannya juga pasti kan anak seumur segini lagi seneng-senengnya lari-lari, tantangan banget dong ya kan. Nah sebenarnya nyuapin juga masih Ari karena Anara tuh kalau nempel di aku maunya nenek, udah otomatis kayak gini nih, udah otomatis pasti nenen. Jadi neneknya udah siap. Jadi kalau makan pasti biasa Ari duluan supaya dia nggak keganggu fokus makannya. Oke. Itu jadi yang dilakukan ya. Nah, Ari berasa nggak sih dengan berbagi tugas gitu ya, dan bisa dibilang tugasnya Ari juga porsinya cukup besar ya, bukan cuma sekedar bantuin, tapi benar-benar punya peran yang besar sekali dalam proses tumbuh kembang dalam hal mengurus Anara. Ini Anara tuh deket banget dong pasti bondingnya antara Ari dan Anara tuh juga pasti bagus banget dong. Itu wajib sih kayaknya Kak, karena aku nggak mau kehilangan quality time juga sama Anara, walaupun aku juga harus syuting, harus ada kegiatan kayak lari gitu kan. Aku juga nggak mau hilang, karena masa-masa pertumbuhan Anara sekarang kan lagi masa ngerekam banget Kak, gitu loh. Golden age-nya dia gitu. Jadi sebisa mungkin kalau aku sibuk apapun sih, aku ada quality time sebentar lah sama dia, kayak mau berangkat syuting 15 menit main dulu lah sama dia, gendong dulu, cium dia dulu, habis itu baru berangkat gitu loh Kak.
harus adalah Oke. karena Ini kelihatan momen sih. aja Heeh. gitu Iya Kak. sih, iya sih. Dan ini kita nggak bisa ngulang loh, ya kan? Mm, mm. Ya kan? Mohon Ini maaf. terlihat juga ya, moms ya. Ini terlihat banget pas tahun lalu Ari datang ke studio Mother and Baby foto bersama Anara. Anaranya nempel banget sama papanya, sama ayahnya gitu. Itu luar biasa sekali deh ya. Nah, kalau dari sekian banyak ini berbagi tugas mengurus si kecil antara Rasti dan juga Ari. Kalau menurut Ari, yang paling berat apa nih? Kan Ari ngasih makan iya, mandiin iya, ngebedong iya, lalu main juga iya. Apa yang paling berat, Ri? Paling berat adalah untuk sabar Kak. Oke. Oke. Berarti semuanya untuk semuanya ya? Semuanya sih itu intinya harus sabar. Karena di saat kita lagi tidur enak, terus tiba-tiba dia harus ganti popok, terus tiba-tiba airnya mancur. Wah itu luar biasa banget, pengen marah juga nggak bisa kan. Terus di saat lagi pengen ngasih makan, ayo dong makan, terus dianya lari-larian. Nah itu intinya tuh emang harus sabar aja sih ngadepin Iya sih. anak gitu. Yang susahnya adalah di sabarnya ternyata ya. Dia sambil merem tuh jago dia sekarang. Jadi dia tidur Oh, dia ya? sambil kayak gitu. Jadi biasa Luar kalau kan biasa. kita matiin lampu, terus Ari gantiin, aku biasa nyalain handphone biar lampunya kecil doang gitu, terus dia sambil merem gitu gantiin. Wah. Kan udah. Udah mahir ya. Nih ini ada pertanyaan nih dari moms yang bertanya adalah ini. Untuk potty training gimana? Siapa yang ngajarin potty training? Ini kan usia-usia juga sudah mulai potty training ya? Belum sih sebenarnya, kalau Anara belum mulai potty training, paling mungkin pas dia 2 tahunan kayaknya. Oke. Nanti 2 bulanan lagi kalau kayaknya. Oke, nah Rasti sama Arika tuh sibuk banget ya, apalagi dengan kesibukan sudah mulai kembali syuting lagi. Nah itu kalau lagi syuting jadinya gimana? Pembagian tugasnya kan jadi mau nggak mau jadi agak sedikit berbeda ya. Jadi sebenarnya pas usia Anara 1 tahun itu usia dimana Ari udah bilang, kamu udah kangen belum sama syuting? Kalau udah syuting ya kita cari tahu. Masih deg-degan sebenarnya karena gimana nih, dia kan dikit-dikit nenen gitu kan. Iya. Kita minta izin ke PH syutingnya, kalau boleh nggak disiapin satu ruangan biar Anara kita bawa. Jadi aku siap syuting 1 adegan, selesai, pas ganti baju aku nenenin Anara, terus nanti lanjut lagi. Dan pada saat aku syuting, Ari nggak syuting, jadi Ari cuma nemenin aku bawa Anara gitu. Oh wow. Jadi sampai akhirnya berbagi jadwal juga ya. Aku lagi syuting, sekarang kamu ya. Jadi Ari enggak. Demikian juga nanti Ari syuting, Rasti enggak gitu ya. Betul. Kayak gitu. Gantian. Sampai itu terus kita lakuin, ganti-gantian syuting. Tapi kita paling senang kalau dapat satu judul berdua tuh kita senang karena barengan sekalian. Tapi akhirnya kemarin pas mulai pandemi, aku udah mulai nggak berani bawa Anara ke lokasi syuting. Jadi sekarang aku kurangin banget. Jadi aku lebih banyak di rumah. Ya. Nah, karena udah deket banget juga sama Ari, kan biasanya kalau anak kecil itu identik pasti nempelnya sama momsnya gitu kan ya. Ini di saat Ari lagi syuting, apalagi sekarang kan jadinya nggak bisa ikut kan, Rasti nggak bisa bawa juga. Ini gimana caranya? Anara nyariin nggak? Video call ya, rajin-rajin video call aja sih Kak sama Anara Kak. Jadi tetap harus ngeliat muka bapaknya lah sehari itu. Oke. Tetap ya, jadi biar Anara tetap berasa deket ya gitu ya. Nah sekarang Anara tuh lagi ada kebiasaan apa? Apalagi nih kan jalan udah ya kan, sekarang udah mulai apa nih Anara? Oh udah ngoceh Kak, dia lagi ngerekam apa yang kita omongin gitu loh. Jadi kayak hi bye, tiba-tiba kemarin don't know what gitu kan. Aku lagi syuting, tiba-tiba aku pulang syuting, dia tuh nyanyi cicak di dinding. Wow.
Pasti Ari langsung Udah ya. gini, aduh ditinggal sehari dia udah bisa nyanyi lagi ya kan. Iya, nah ibunya yang jago nih sama akhirnya kan sekarang kan ada untuk di rumah juga akhirnya ya ada yang bantuin kita juga gitu loh untuk pegang. Nah, dia juga sering kita udah kasih kita ajarin lah untuk ajarin cara ya gitu. Karena kita meminimalisir screen time banget, jadi benar-benar Iya, kita betul. biasain mainnya balok, maksudnya balok susun. Emang kayaknya basic banget, cuma aku berusaha banget untuk dia cuma nyusun balok-balok warna-warna dibanding dia nonton handphone gitu atau Iya ngeliat TV sih. gitu, kita banget. Nah ini ada pertanyaan dari Vina_Resti. Ada rencana nambah momongan lagi kak? Ini kalau aku lihat soalnya kan Ari sama Rasti tuh tipenya planning banget nih. Ada planning nambah momongan, kalau iya kapan mau kasih adek buat Anara? So far sih kita masih planninginnya nungguin Anara udah 2 tahun dulu. Selepas 2 tahun oke lah kita langsung program. Jadi masih ditungguin nanti ya. Jadi belum tahu ya. Belum tahu, Tapi emang kalau kita misalnya lihat aja planning di setelah awal ada- tuh Rasti sama Ari pengen punya anak berapa sih? 2. Dua Wah. ya. Dua ya. aja kak. Dua aja ya. Anara udah minta adek belum sih? Udah mulai ngerti belum? Udah mulai ngerti gimana kan? Udah mulai ngerti minta adek nggak? Karena kan dia udah di usia ini kan mereka tuh lagi pemahaman apa ya, banyak udah mulai banyak mengerti banyak hal gitu kan? Kayaknya belum sih, belum, karena dia kayaknya masih menikmati diperhatiin banget kayaknya, belum Nggak sih? kepikiran. Iya kayak Jadi belum dia lagi ya? joget minta diperhatiin tuh kan normal kan kak? Tuh. Bener, lucu banget Anara deh. Nah, dari banyak hal yang Ari biasa lakukan bersama Rasti di saat mereka Anara masih bayi banget gitu ya, dibandingin sekarang, apa yang Ari kangenin dan Rasti kangenin? Kalau aku kangen di saat dia masih bayi, nggak nyampe 6 bulan, di bedong diem aja. Nah. Sekarang jadi tuh kan. Tuh. Tuh. Iya, ini lagi lucu-lucunya banget ya, lagi seru-serunya. Iya. Iya. Nah, dalam hal berbagi mencari informasi gitu kan, aku juga tahu banget ya, Moms, Ari sama Rasti ini adalah pasangan yang senang sekali mencari informasi dalam hal membesarkan anak. Nah, ini yang paling sering cari info tuh siapa? Kayak ini aku juga penasaran, saat pertama kali memutuskan untuk hypnobirthing, itu idenya siapa tuh? Pasti. Aku kalau soal, aku tuh suka banget ke forum, Kak. Jadi sampai sekarang di handphone aku tuh masih aku terus kalau lagi nggak bisa tidur gitu, misalnya kebangun karena habis mengasihi, itu aku pasti baca forum tentang menyusui. Kadang itu ngebantu aku untuk terus semangat mengasihi sampai 2 tahun, karena aku lihat berbagai cerita moms yang lain di mana mereka sangat ingin bisa mengasihi, tapi entah mereka sibuk di kantor, entah mereka harus jauh dari bayinya, entah asinya sedikit, itu membuat aku, oh ini asi aku masih ada, jadi aku harus tetap semangat. Yeah. Itu ngebantu banget aku. Kalau hypnobirthing tuh sebenarnya aku tuh orangnya takut banget yang namanya rumah sakit, operasi, hal-hal kayak gitu. Pas waktu dia lagi hamil kita sempat hospital tour ya. Kita sempat hospital tour dulu, kabur dia kak. Aku tuh takut banget kali lihat aku kayak, wah ini gimana caranya aku jangan sampai sesar, karena aku takut banget sama operasi. Iya, kebayang. Obrolan hypnobirthing di mana ya bisa apalagi bisa tanpa rasa sakit, karena sempat aku divonis sama dokter karena aku matanya minus. Aku punya skoliosis, tulang belakangku tuh bengkok, dan aku punya asma berat, itu udah pasti nggak bakal bisa ngelahirin normal. Sedangkan aku pengen banget normal. Begitu banyak kita untuk bisa
melahirkan dengan damai, akhirnya aku memutuskan untuk belajar itu, dan menyenangkannya harus belajar berdua sama pasangan. Oke, nah kalau sekarang dalam hal membesarkan Anara, ini kan sekarang kita tahu ya perkembangan anak tuh di saat masuk MPASI tuh pesat banget. Itu tuh yang kayak kita tahu nanti ini sekarang Anara udah mau 2 tahun, ada yang namanya istilahnya tuh terrible two lah gitu. Ini Rasti sama Ari tuh browsing nggak sih atau cari-cari tahu nggak sih gimana membesarkan anak yang benar dengan seiring dengan pertumbuhan umurnya agar sesuai dengan milestone-nya? Sebenarnya kalau ini aku agak beda ya Kak. Maksudnya aku memang baca segala forum dan perkembangan, cuma aku menjauhkan membaca sesuatu yang terdengar negatif, karena menurut aku pada saat kita fokus membaca negatif itu kita kayak mengundang negatif itu datang. Iya benar, dan jadi terpola di pikiran kita, jadi ada mindset itu jadinya ya. Jadi kayak misalnya aku nyari tahu tentang ASI, aku bakal cari tahu gimana caranya memperbanyak ASI, bukan cari kata-kata yang kalau ASI habis atau apa yang terjadi kalau bayi menggigit nipple pada saat ASI. Itu aku nggak baca. Itu attract itu aku sih Kak, aku agak aneh banget. Nggak apa-apa, tapi itu benar. Jadi emang mau mencari yang berbagai hal yang positif. Nah, Ari sendiri gimana? Apa? Untuk ASI ya? Untuk dalam hal mencari informasi ya. Pas lagi bandel-bandelnya nggak bisa diatur, tantrum. Nah, itu hal yang paling aku jauhin banget sih di otak gitu. Oke. Jadi bukan tantrumnya, jadi anak aktif, anak yang aktif adalah anak yang sehat. Jadi benar-benar positivity yang ditanamkan. Positif ya. aja kan. Jadi kesehatan anak di usia tahun, kreativitas anak, gimana cara boosting confidence yang lebih kayak gitu. Tapi aku jauhin mana kalau anak tantrum, berarti kan secara nggak langsung aku mempersiapkan diri pada saat anak aku begitu gitu. Sedangkan aku percaya semuanya tuh bisa dilakukan dengan afirmasi. Sama kayak pas pada bilang, wah nanti pada saat dia udah mulai keluar gigi itu pasti gigit nipple kamu pasti sakit banget. Terus aku takut tuh, pada saat aku takut aku ngerasa aku benar-benar digigit. Tapi pada saat aku afirmasi kayak, Anara, neneknya jangan digigit ya, harus disayang ya. Nanti kalau neneknya luka kamu nggak bisa dapat ASI. Itu sampai detik ini aku ngerasa dia udah nggak pernah gigit lagi gitu. Wah keren banget. Ada yang bilang Mama Aisyah Medina setuju. Benar sih. Kalau kita menanamkan segala sesuatu yang positif, kita mempersiapkan segala sesuatunya positif, dan positif lah yang terjadi. Tapi kalau kita udah, waduh nanti anak saya akan GTM, anak saya akan itu bisa terjadi. Benar gak sih? Betul banget Kak. Jadi apapun yang kita lakukan ya udah, kayak aku sendiri orangnya nggak terlalu mau ribet ya. Iya, dia lumayan santai. Terus kayak misalnya sekarang dia lari-lari nih, pada saat kita nggak sabar, aku merasa oke, pada saat aku ngejar dia, kalori aku berkurang, sama aja kayak diet gratis gitu. Bener banget. Nggak perlu nge-gym ya, udah ada ya. Ini personal trainernya Anara ya sebenarnya ya. Oke, tapi dari antara Rasti sama Ari, sebenarnya jujur ya, yang galak siapa? Sebenarnya. Bukan galak sih, lebih ke arah tegas. Yang tegas siapa? Lebih tegas? Ari. Saya. Emang Rasti memang aku tahu sih, kalau aku kenal Rasti kan dari dulu ya, Rasti tuh manis gitu kan ya. Berarti emang dalam sama anak pun juga begitu. Kan kadang-kadang biasanya begini nih, ayahnya lebih tegas, karena ibunya udahlah nggak apa-apa. Apakah seperti itu? Kalau aku gini, kalau menurut aku kalau misalnya dia lagi tegas terus akunya kayak gitu, membingungkan Anara. Jadi pada saat dia tegas, aku ngejauh. Misalnya. Oke. Aku nggak mau dia bingung nih, ntar aku nggak mau dia pilih, kalau bapak gue lagi galak, gue mau deketin ibu aja. Aku nggak mau kayak gitu. Aku maunya aku respect dengan sikapnya Ari ke Anara. Jadi misalnya Anara nggak mau tidur, main terus gitu. Terus udah nenek berkali-kali nggak mau tidur, masih aktif.
Ari akan kayak, ayo mau tidur nggak? Kalau nggak tidur kita di luar dulu main, baru masuk ke dalam gitu. Terus kadang kan aku kayak, aduh nggak tega, ya udahlah kita ajak main. Aku pilih pura-pura tidur aja gitu. Atau aku pokoknya diem aja gitu. Oh, oke. Aku nggak mau berdebat kayak keren. Gitu. Aku nggak mau kayak gitu. Nanti kalau Anda Apalagi tidur kayak baru kita omongin gitu. Apalagi di depan anak ya. Jadi Ya. kalau Ini ada pertanyaan nih. Pertanyaannya adalah minta tips. Mau tanya dong resep suami awet jaga anak. Soalnya setiap dititipin anak mau masak atau mandi pasti 5 menit udah nyamperin, udah bubar jalan gitu loh. Kalau aku sih aku omongin misalnya kayak aku ngomong ke dia gitu, aku habis nenengin dia, aku mau pumping dulu, habis pumping aku minta setengah jam, aku pasti haus, lapar, terus dia pasti oke, dia selalu bilang aku pasti kamu me time gitu, pasti gitu, atau kayak aku mau di luar dulu di ruang TV, aku mau nonton drama Korea, kamu di dalam ya sama Anara. Itu dia akan kasih. Jadi menurut aku kasih aja, misalnya kayak aku minta setengah jam ya waktu gitu. Komunikasi antara pasangan. Iya, atau misalnya kayak kamu lagi ngapain, kamu lagi sibuk apa, titip dia gitu. Oke. Nah, sekarang berarti sebagai penutup, pesan dan tips dari Ari dan juga Rasti untuk bisa apa ya istilahnya ya, tetap harmonis, menjaga si kecil, berbagi tugas, menjaga si kecil. Kalau aku sih intinya kembali lagi ke Bulani gitu loh. Jangan mau bikinnya aja, jangan mau enaknya aja, harus enaknya, terus jangan mau bikinnya aja, tapi harus tetap jaga. Intinya harus jaga quality time sama anak banget. Bonding time itu harus kita jaga. Aku juga kalau sebenarnya gini, pada saat kita mulai nggak sabar atau kita capek, udah kayak aduh capek banget nih badan kayaknya nggak kuat, atau misalnya udah aduh kesabaran di ujung, aku mikir lagi betapa kita pingin banget punya anak, betapa pada saat hamil tuh kita mencintai sekali, kita kayak selalu ngomong bahwa wah kamu tuh bakal kita cintai, makasih ya, hal-hal kayak gitu. Masa dulu kita bisa secinta itu, tapi by the time hanya karena dia berkembang, kita juga harusnya kita berkembang juga pada saat dia makin aktif ya, kita kesabarannya makin aktif. Pada saat dia lagi belajar macam-macam ya, kita belajar untuk lebih bersyukur. Ingat lagi betapa kita pingin banget punya anak pada saat hamil tuh, betapa kita berusaha ngasih dia yang terbaik, kita makan makanan yang paling sehat, kita ngelakuin olahraga yang paling sehat demi janin kita tuh sehat. Masa sekarang begitu udah keluar dan sehat, kitanya kalah sama emosi kita. Ya, sebenarnya. Ya, gak perlu nggak sih moms tuh bilang ke pasangannya, ke dadsnya bahwa bantu aku dong, atau kita bagi tugas yuk kalau menurut Rasti? Perlu banget. Aku kalau sendirian udah pasti aku nggak akan kuat gitu. Cuma karena dibantuin Ari, itu yang membuat semuanya tetap selaras. Karena orang tua itu sangat butuh dua-duanya. Itu sih yang aku rasain banget gitu. Jadi dan jangan pernah ngerasa anak ini belum ngerti kok, kita bisa ngomong seenaknya, atau orang dia juga ngomong belum jelas, nonton sesuatu juga belum jelas, padahal itu pasti terekam gitu walaupun dia belum bisa ngomong. Jadi kalau harus dua belah pihak itu harus sih. Ya. Dan moms jangan sungkan-sungkan untuk ngomong sama pasangannya bahwa saya butuh dibantu dalam mengurus si kecil dan berbagi tugas. Benar seperti itu ya, Ari dan Rasti ya? Betul banget. Nah itu juga ada nama Aisyah, suami itu bikin ASI lancar. Betul. Ari dan Rasti, terima kasih banget udah sharing sama kita di sini, berbagi tugas mengurus si kecil. Semoga ini juga bisa menjadi inspirasi buat moms dan juga pasangan yang lainnya, buat moms and dads dan pasangan yang lainnya, yang tentunya tidak ada salahnya berbagi tugas, dan kita juga atur-aturlah waktu untuk bisa membesarkan si kecil bersama-sama. Tentu tujuannya supaya anak memiliki bonding yang kuat dengan kedua orang tuanya. Terima kasih sekali lagi. Anaranya udah kabur ya? Sekali lagi
Dadah, sampai ketemu lagi ya. Dah, Arida Rasti. Bye. Terima kasih juga buat mom semuanya yang sudah ikutan menyaksikan live Instagram kita. Jangan lupa Mother and Baby setiap minggunya tentunya hadir dengan live Instagram, memberikan informasi dan juga sharing untuk kita semua di sini. Dan minggu depan kita akan membahas tentang banyak sekali yang akan kita bahas. Apa aja, follow Instagram Mother and Baby Indonesia. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.